di pinggiran kota yang ramai. Tinggal sepasang suami istri bernama Arya dan Budi. Mereka adalah orang sederhana dengan mimpi yang besar. Budi bekerja keras sebagai mekanik, sementara Arya menjual kue di pasar. Meskipun kondisi ekonomi mereka pas-pasan, cinta di antara mereka tak pernah pudar. Bersama, mereka membangun usaha kecil yang lambat laun mulai berkembang. Berbekal kerja keras dan ketekunan, usaha kue Arya sukses besar. Pelanggan mulai berdatangan, dan mimpi mereka untuk membuka kafe mungil pun menjadi nyata. Namun, saat kesuksesan mulai menghampiri, sifat Budi berubah. Ia mulai merasa berkuasa dan menganggap dirinya pemimpin utama dalam keluarga. Ia mengambil semua keputusan finansial tanpa melibatkan Arya, yang seakan-akan hanya menjadi bayangan dalam bisnis yang mereka bangun bersama. Budi mulai menikmati gaya hidup glamor dan bertemu dengan Carla, seorang perempuan cantik dan berpengaruh di kalangan sosialita. Tanpa pikir panjang, Budi menceraikan Arya dan menikahi Carla, menganggap bahwa ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, dia tidak menyadari bahwa Carla tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis. Gaya hidup sosialita yang dimiliki Carla ternyata justru membawa masalah ke keuangan Budi. Usaha kafe yang dulunya maju kini mulai merosot. Tanpa kehadiran Arya, yang merupakan otak di balik bisnis, Budi merasa terjebak. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan tuntutan Carla, tetapi setiap pengeluaran yang mereka lakukan hanya semakin memperburuk keadaan. Akhirnya, kafe tersebut mengalami kebangkrutan. Budi panik, tetapi Carla mengabaikannya, terfokus pada pes-pes dan kehidupan malam yang meriah. Di sisi lain, Arya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah perceraian, ia bersama anak mereka memulai awal baru. Dengan pengalaman yang diperolehnya dari menjalankan kafe, Arya mendirikan usaha kue baru di rumah. Dengan bantuan tetangganya dan daya tarik rasa kukyuk buatannya, usaha barunya berkembang pesat. Arya menemukan kembali semangatnya dan meraih kesuksesan yang lebih besar, sambil membesarkan anak mereka dengan cara yang penuh kasih. Sementara itu, Budi mengalami kepahitan hidup. Ia menyadari bahwa harta dan popularitas tidak bisa menggantikan cinta sejati. Ketika ia melihat Arya berhasil di media sosial, tersenyum bahagia dan dikelilingi oleh pelanggan setia, hatinya terasa hancur. Rasa penyesalan yang mendalam menggerogoti pikirannya. Ia ingat momen indah bersama Arya, tawa mereka saat membahas rencana masa depan, dan dedikasi Arya yang telah membawa mereka hingga sejauh ini. Di suatu hari yang suram, Budi berani untuk menemui Arya di tokonya. Hatinya bergetar saat melihat Arya yang bersinar dengan kemandirian dan kebahagiaan. "Arya," katanya dengan suara bergetar, "aku datang untuk meminta maaf. Aku salah menilai segala hal. Hidupku sepi dan kusam tanpa dirimu." Arya menatapnya dengan tatapan tenang. "Budi, aku tidak ingin mendengarkan permintaan maafmu. Keputusanmu membuatku lebih kuat. Sekarang aku bahagia dan fokus pada anak kita. Hidupku baru saja dimulai." Budi terdiam, merasakan betapa sulitnya mendengar kata-kata tersebut. Dalam kesendiriannya, ia menyadari bahwa cinta sejatinya hilang dalam sekejap karena kesombongannya. Arya kini sukses, melakukan apa yang ia cintai, dan tidak membutuhkannya lagi. Sambil pergi, Budi hanya bisa berharap agar suatu saat Arya mau memaafkannya. Meski ia tahu jalan untuk kembali akan sangat sulit. Arya melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh harapan dan keberanian, meninggalkan masa lalu yang kelam dan menggapai masa depan yang cerah. Sementara Budi belajar sebuah pelajaran berharga, kesuksesan tidak ada artinya tanpa cinta dan kejujuran.